Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bedah sumber yang menarik nih. Bab 1 dari buku Never Stop Learning, karya Bradley R. States. Judulnya langsung to the point. Becoming a Dynamic Learner. Atau, menjadi pembelajar dinamis. Menarik judulnya, Pembelajar Dinamis. Iya kan? Nah, penulisnya ini mulai dengan cerita yang mungkin kerasa deket buat sebagian dari Anda. Coba bayangin deh karir kakek si penulis. Namanya Preston William States SR. Dia itu seumur hidupnya kerja di pabrik pembotolan Coca-Cola, guna keluarga. Wow, seumur hidup ya. Iya. Terus kakek dari pihak ibunya, Brooks Woolford, mirip juga. Hampir seluruh karirnya jadi manajer kredit di Houston. Satu perusahaan, satu jalur karir. Stabil banget kelihatannya. Zaman dulu mungkin gitu ya polanya. Nah, bandingin sama penulisnya sendiri, si Bradley States ini. Karirnya, belok-belok. Dari bankir investasi di Goldman Sachs, terus ambil MBA di Harvard, lanjut ke perencanaan strategis di Dell, nyemplung ke modal Ventura, sampai akhirnya jadi profesor. Jauh banget ya bedanya. Banget. Saudaranya, Trent, juga sama aja. Jejak karirnya ganti-ganti perusahaan, ganti-ganti industri. Ini kan bikin kita mikir ya, gimana dengan Anda? Karir Anda atau orang di sekitar Anda kerasa lebih dinamis juga nggak sih? Banyak perubahan, beda gitu sama generasi, katakanlah kakek nenek kita. Dan ini bukan cuma perasaan atau cerita si penulis aja loh, ada datanya. Statistik ketenagakerjaan AS dari tahun 1978 sampai 2012 itu nunjukin gambaran yang mirip lah secara umum. Oh ya, gimana tuh datanya? Jadi rata-rata pekerja usia 18 sampai 48 tahun itu ternyata megang sekitar 12 pekerjaan berbeda selama periode itu. 12. Wow, banyak juga ya? Dan yang lebih bikin kaget lagi, cuma sekitar 3,3% orang yang masih di pekerjaan yang sama pas mereka di usia akhir 20-an. Kecil banget angkanya. Ini bukan cuma angka statistik biasa, ini tuh cerminan perubahan yang fundamental di dunia kerja. Benar banget, ini sinyal kuat kalau era kerja seumur hidup di satu tempat itu udah lewat lah buat kebanyakan orang. Dunia kerja berubahnya cepat banget. Nah, itu dia. Dan ini langsung nuntut kita buat punya skill baru yang paling penting sekarang. Kemampuan buat terus belajar, nggak bisa berhenti. Tepat. Dan ini penting buat ditekankan. Ini bukan sekedar tren sesaat. Ini pergeseran mendasar. Kemampuan buat terus belajar, jadi apa yang Stats sebut pembelajar dinamis itu, bukan lagi sekedar nice to have, tapi udah jadi krusial, wajib hukumnya. Jadi kayak fondasi ya? Ya, fondasi buat tetap relevan, buat bisa adaptasi, bisa berkembang di tengah dunia yang berubah terus ini. Oke, jadi misi kita di pembahasan kali ini, kita mau gali lebih dalam dari bab 1 buku ini. Pertama, kenapa sih belajar terus-menerus jadi penting banget sekarang? Terus yang kedua, apa aja fondasi awal buat jadi si pembelajar dinamis itu? Oke lah, mari kita bongkar bareng-bareng. Nah, bagian pertama yang dibahas di bab ini tuh soal lanskap pekerjaan yang berubah drastis. Penulisnya nunjukin adanya penurunan yang signifikan di jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya rutin. Rutin ya, kayak yang diulang-ulang terus gitu. Betul, baik yang manual maupun yang kognitif. Contoh kerjaan manual rutin yang nyusut drastis itu di pertanian sama manufaktur. Udah jelas lah ya, banyak diganti mesin. Tapi yang menarik, ini juga terjadi di kerjaan kognitif rutin. Misalnya, dulu tuh pemrosesan cek di bank butuh banyak banget orang buat masukin data kan? Iya, inget tuh. Sekarang, jauh berkurang. Tapi, jangan salah sangka dulu. Bab ini nekenin satu hal penting. Penurunan ini bukan cuma karena kerjaannya pindah ke negara lain yang biayanya lebih murah, meskipun itu ada juga. Tapi faktor yang jauh lebih dominan itu peningkatan produktivitas. Nah, ini dia nih, insight penting pertama yang perlu kita garis bawahi. Produktivitas ya. Ya, otomatisasi, teknologi baru, proses kerja yang lebih efisien, ini sebetulnya yang paling banyak memakan pekerjaan-pekerjaan rutin itu. Contohnya ada, nak? Biar kebayang. Ada, jelas banget malah. Produksi pertanian di AS itu naik 2 kali lipat antara 1948 sampai 2011. Tapi, lahan sama tenaga kerja manualnya justru turun drastis. Kok bisa gitu? Ya karena teknologi, benih unggul, pupuk yang lebih bagus, traktor makin canggih, irigasi modern. Satu orang bisa ngerjain lahan yang jauh lebih luas. Oke. Kalau di manufaktur? Mirip. Ada studi yang nunjukin. Antara tahun 2000 sampai 2010 di AS, sekitar 87% hilangnya kerjaan manufaktur itu gara-gara peningkatan produktivitas.
cuma 13% yang karena perdagangan internasional atau pabriknya pindah. Wah, gede banget ya porsi produktivitas itu. Jadi bukan salah orang luar melulu ya? Justru itu, cara pandangnya jadi beda kan? Fokusnya geser dari nyalain faktor eksternal ke ngeliat gimana proses internal dan teknologi itu sendiri yang ngubah kebutuhan tenaga kerja. Masuk akal. Terus ada data lagi nggak yang nguatin ini? Ada. Di buku ini ada gambar satu-satu. Kalau kita lihat trennya dari tahun 1983 sampai 2013, pekerjaan rutin, baik manual maupun kognitif, jumlahnya cenderung datar atau malah turun. Tapi sebaliknya, pekerjaan non-rutin justru tumbuh pesat. Pekerjaan non-rutin, itu kayak gimana? Nah, ini ada dua jenis utama. Yang pertama, non-rutin kognitif. Ini kayak manajer, ilmuwan, analis, kerjaan yang butuh mikir kompleks, mecahin masalah unik, gitu. Oke. Yang kedua? Yang kedua, manual non-rutin. Contohnya perawat pribadi atau tukang ledeng. Kerjaan yang butuh adaptasi sama situasi fisik yang berubah-ubah, sama interaksi manusia. Nggak bisa diprogram plek-ketiplek. Oke. Jadi yang rutin turun, yang non-rutin naik ya? Betul. Akibatnya apa? Terjadi polarisasi. Pekerjaan di tengah yang sifatnya rutin, itu banyak yang hilang. Sementara kerjaan di level bawah yang seringkali manual non-rutin, sama kerjaan di level atas yang kognitif non-rutin, malah nambah. Struktur pasar kerjanya jadi berubah banget. Implikasinya jelas dong ya, nilai pekerjaan jadi geser. Kerjaan yang repetitif, yang gampang diotomatisasi atau dipindahin ke tempat lain, nilainya makin lama makin turun. Justru itu. Sebaliknya, nilai makin tinggi buat kerjaan yang nuntut. Kostumisasi, adaptasi, sama inovasi. Nah, 3 hal ini kan benang merahnya sama. Semuanya butuh belajar terus-menerus. Nggak bisa pakai cara lama terus. Tepat sekali. Bahkan, nih ya, buat kerjaan yang tersisa di area yang dulunya rutin, kayak contoh proses cek tadi, standarnya jadi naik. Orang yang bertahan itu bukan lagi sekedar tukang entry data. Terus ngapain dong? Ya, dia harus paham sistem IT-nya, ngerti alur proses elektronik, bisa nanganin kasus-kasus aneh yang mesin nggak bisa proses. Lagi-lagi, butuh skill baru. Dan skill baru itu dapatnya dari mana? Ya, dari belajar. Oke, jadi jelas ya. Lanskap kerja berubah gara-gara produktivitas dan otomatisasi, terus nilai geser ke tugas non-rutin yang butuh adaptasi dan inovasi. Dan perubahan fundamental inilah yang, menurut penulis, melahirkan apa yang disebut ekonomi pembelajaran atau learning economy. Ini sebuah era di mana kemampuan individu dan organisasi buat belajar dengan cepat, efektif, dan terus-menerus itu jadi modal ekonomi utama. Bukan lagi cuma modal duit atau aset fisik ya? Bukan cuma itu, justru kapasitas belajar itu sendiri yang jadi pendorong nilai. Nah, disinilah kemampuan jadi pembelajar dinamis jadi kunci sukses. Paham. Jadi, kalau kita udah sepakat nih kita hidup di ekonomi pembelajaran, apa aja sih kekuatan atau penggerak di baliknya? Bab ini nyebut ada 4 penggerak utama. Coba kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, rutinisasi dan produktivitas. Ini kayaknya fondasi yang barusan kita obrolin tadi ya. Iya, ini bisa dibilang mesin utamanya lah. Otomatisasi tugas rutin itu kan maksa kita buat pindah ke tugas yang lebih kompleks. Akibatnya, ya kita dituntut buat terus belajar hal baru, biar nggak jadi usang atau nggak relevan. Sebetulnya ini tekanan yang positif sih buat kita terus berkembang. Oke. Penggerak kedua, spesialisasi. Ini konsep bagi-bagi kerja udah lama sih, dari Adam Smith tahun 1776 katanya. Tapi sekarang tuh intensitasnya gila-gilaan. Contoh paling gampang mungkin di dunia kedokteran ya. Oh iya, itu jelas banget. Pengetahuan medis itu kan meledak banget ya perkembangannya. Dari dulu cuma ngerti anatomi dasar di abad 16, terus muncul teori kuman dari Fracastoro sama von Plenchis, dibuktiin sama Pasteur. Tiap ada penemuan baru nambah lagi kompleksitasnya. Akibatnya, ya nggak mungkin lagi ada dokter yang serba tahu, jadi spesialis. American Board of Medical Specialties aja tahun 2017 udah ngakuin ada 37 spesialisasi utama dan 132 subspesialisasi. Bayangin aja dalamnya pengetahuan di tiap bidang itu. Gila ya. Udah jadi spesialis pun tantangannya belum kelar. Ada studi yang dikutip di buku ini, katanya dokter itu perlu baca sekitar 29 jam sehari cuma buat ngikutin literatur medis terbaru di bidangnya. Iya itu. 29 jam sehari? Mana mungkin?
Kan sehari cuma 24 jam. Iya, angkanya emang kedengaran aneh ya. Tapi itu nunjukin poin penting. Informasi itu membludak banget, makanya spesialisasi mendalam jadi keharusan. Nah, kenapa ini jadi penggerak ekonomi pembelajaran? Pertama, spesialisasi bikin orang bisa kuasain pengetahuan super dalam. Ini ningkatin kualitas dan produktivitas. Oke, terus? Kedua, ini cara kita ngatasin keterbatasan perhatian. Kita kan nggak mungkin tahu segalanya. Jadi kita fokus aja di satu area. Dan buat jadi spesialis yang jago, Anda harus terus-menerus belajar di bidang itu. Nggak bisa berhenti. Masuk akal. Penggerak ketiga? Globalisasi. Ini soal kompetisi dan kolaborasi yang udah nggak kenal batas negara lagi. Pasar tenaga kerja sekarang benar-benar global. Betul. Negara kayak Brazil, Rusia, India, China, grup BRIC itu kan muncul jadi pemain besar. Bawa jutaan tenaga kerja baru, perusahaan baru, ke arena persaingan global. Ada contoh spesifiknya di buku? Ada. Yang kuat banget itu cerita industri layanan perangkat lunak di India. Itu transformasi luar biasa sih. Awalnya nggak gampang, IBM aja pernah cabut dari India tahun 1979 gara-gara regulasi, tapi di tahun 90-an pemerintah India lihat potensi besar, banyak banget insinyur pinter tapi kerjaannya kurang. Terus gimana? Mereka ubah kebijakan. Impor teknologi dipermudah, ekspor layanan software dibikin bebas pajak. Ditambah lagi, teknologi komunikasi makin maju, jadi bisa kerja jarak jauh. Hasilnya, meledak. Wah, Perusahaan lokal kayak Tata, Infosys, Wipro itu meroket. Perusahaan global kayak IBM balik lagi, investasi miliaran dolar, rekrut ratusan ribu orang di India. Kalau lihat grafiknya, gambar 1-2 di buku, pertumbuhan pendapatan ekspor IT India itu gila-gilaan. keren ya. Terus hubungannya sama pembelajaran gimana? Kenapa globalisasi ini jadi pendorong? Ada beberapa cara. Pertama, jelas ya, kompetisi global itu nuntut standar yang lebih tinggi. Mau nggak mau, harus terus belajar biar bisa bersaing soal kualitas dan efisiensi. Kedua, perusahaan harus cepat belajar adaptasi sama pasar, budaya, regulasi yang beda-beda di seluruh dunia. Harus lincah ya? Banget. Ketiga, perusahaan bisa dan harus nyari talenta terbaik dari mana aja. Artinya, standar skill secara global itu kedorong naik terus. Ini semua kan dorongan kuat buat belajar terus-menerus. Oke, jadi tadi udah rutinisasi, spesialisasi, globalisasi. Nah, penggerak keempat ini skalabilitas. Maksudnya apa nih? Skalabilitas ini intinya soal gimana teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, bikin keahlian atau produk berbasis pengetahuan itu bisa nyampe ke audiens yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Oh, jadi nggak terbatas lokasi gitu ya? Persis. Dulu, sehebat apapun dokter bedah, ya dampaknya paling ke pasien yang bisa datang ke kliniknya aja. Sekarang, pengetahuan bisa dibungkus dalam macam-macam bentuk. Coba pikirin, software canggih buat ngatur rantai pasok, atau algoritma buat trading saham, atau bahkan ya, kursus online kayak gini. Bisa diakses siapa aja, di mana aja. Betul. Sekali dibuat, produk informasi ini bisa didistribusiin ke seluruh dunia dengan biaya tambahan yang ya hampir nol lah. Biaya marginalnya dekat nol. Nah, aspek ekonomi ini menarik. Jadi modal awalnya mungkin gede buat bikinnya, tapi buat ngejual ke orang berikutnya biayanya kecil banget. Potensi untungnya jadi gede kalau bisa nyebar luas. Nah, dan ini nyiptain insentif yang luar biasa buat belajar. Kenapa? Karena skalabilitas itu memperbesar dampak dari keahlian Anda. Makin Anda belajar, makin ahli Anda di suatu bidang, makin gede potensi nilai dan jangkauan yang bisa Anda ciptain pakai bantuan teknologi. Jadi balik modal dari belajarnya lebih gede ya? Jauh lebih gede dibanding era sebelumnya. Teknologi itu kayak melipat gandakan hasil dari investasi waktu dan usaha Anda buat belajar. Makanya makin semangat orang buat jadi ahli. Oke, jadi 4 penggerak ini, rutinisasi dan produktivitas, spesialisasi, globalisasi, dan skalabilitas, bareng-bareng nyiptain tekanan sekaligus peluang yang bawa kita ke ekonomi pembelajaran ini ya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita sukses di era ini? Gimana jadi si pembelajar dinamis itu? Ini yang menarik. Penulisnya sendiri, si Bradley Staats ini, jadi tertarik neliti ini tuh gara-gara pengalaman dia langsung kerja di macam-macam industri, jadi insinyur, bankir investasi, pemodal Ventura. Dia ngeliat fenomena yang aneh mungkin ya. Gimana tuh? Banyak orang yang pinter banget, motivasinya tinggi, tapi kok malah kesulitan ya capai potensi terbaiknya atau malah sering gagal.
Sementara ada orang lain yang mungkin nggak sejenius itu, tapi kok konsisten banget performanya bagus, terus berkembang. Menarik observasinya. Nah, kuncinya menurut si Stats ini ada di kemampuan mereka buat belajar secara efektif dan berkelanjutan. Itu bedanya. Dan disinilah pendekatan unik Stats ini masuk. Dia gabungin dua bidang ilmu yang biasanya kepisah. Ilmu operasi sama ilmu perilaku. Dua-duanya dipakai. Iya, dari ilmu operasi, dia lihat belajar itu kayak proses produksi aja. Ada input, informasi, pengalaman, ada proses internal, gimana kita ngolahnya, terus ada output, pemahaman baru, skill baru, kinerja bagus. Tujuannya, ya dibongkar proses ini, dicari cara biar lebih efisien, lebih efektif. Kayak benerin lini produksi di pabrik gitu. Oke, itu dari sisi operasinya. Terus ilmu perilakunya buat apa? Nah, dari ilmu perilaku, dia gali kenapa kita sering gagal belajar dengan baik, padahal tahu itu penting. Ternyata, banyak jebakan di pikiran kita. Bias kognitif, kecenderungan alami manusia yang justru ngehalangin proses belajar. Ada kutipan bagus dari Otorang di awal bab. Apapun yang kita capai di dalam diri akan mengubah realitas luar. Dalam maknanya ya. Iya, kayak mau bilang, kita perlu beresin dulu dalaman kita, hambatan internal kita, baru bisa belajar dan bertindak efektif di dunia luar. Jadi gabungin gimana caranya dari operasi sama kenapa gagal dari perilaku ya? Persis. Kombinasi ini ngasilin kerangka kerja yang praktis banget, yang jadi struktur utama buku ini dan mungkin pembahasan kita ke depan juga. Ada 3 langkah inti. Pertama, identifikasi. Apa sih prinsip dan praktik yang efektif buat jadi pembelajar dinamis? Apa yang seharusnya kita lakuin? Oke, what-nya dulu. Kedua, pahami kenapa kita sering gagal ngelakuin itu. Apa aja jebakan perilakunya, bias mentalnya yang ngehalangin kita? Why-nya? Sip, ketiga. Ketiga, temukan langkah konkret buat ngatasin hambatan itu. Gimana caranya ngakalin diri sendiri biar bisa belajar lebih baik? How-nya? What, why, how. Oke. Dan sebagai pemanasan nih, bab pertama ini udah ngasih sedikit peta jalan lah, elemen-elemen kunci buat jadi pembelajar dinamis yang bakal dibahas lebih dalam di bab-bab selanjutnya. Kayak daftar contengan gitu, apa aja yang perlu kita kuasai. Oh ya, apa aja tuh contohnya? Misalnya nih, gimana caranya menghargai kegagalan? Bukan malah takut salah, tapi lihat gagal itu sebagai data buat belajar. Terus, pentingnya fokus ke proses belajar, jangan cuma terobsesi sama hasil akhirnya aja. Kekuatan bertanya yang bagus, bukan cuma nyari jawaban cepat. Penting tuh. Spesialisasi yang dalam sama variasi pengalaman, biar nggak jadi katak dalam tempurung, tapi juga nggak tahu semua, tapi cetek semua. Dan terakhir, gimana memperlakukan orang lain sebagai partner belajar yang berharga. Wah, banyak juga ya pilar-pilarnya. Iya, ini semua pilar fundamental yang kayaknya bakal kita bangun bareng di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Bab 1 ini ibaratnya ngasih fondasi, ngasih tahu kenapa semua pilar ini jadi penting banget di era ekonomi pembelajaran sekarang. Setuju. Jadi kalau ditarik benang merahnya dari bab 1 Becoming a Dynamic Learner, ini pesannya kuat banget ya. Gimana tuh kesimpulannya? Dunia di sekitar kita ini lagi berubah total, didorong sama teknologi, produktivitas, globalisasi, dan kebutuhan akan keahlian yang makin dalam. Kerjaan rutin kegeser, sementara tuntutan buat adaptasi, inovasi, spesialisasi makin tinggi. Akibatnya? Akibatnya, kemampuan buat belajar terus-menerus dan efektif jadi pembelajar dinamis. Itu bukan lagi pilihan. Udah jadi strategi bertahan hidup dan berkembang yang paling penting. Dan inti dari semua ini adalah belajar gimana caranya belajar itu sendiri. Jadi belajar tentang belajar ya? Betul, pahami prosesnya, kenali hambatannya, dan terapin cara-cara terbaiknya. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Coba deh pikirin sejenak kerjaan atau aspek kehidupan Anda sekarang. Ingat 4 penggerak perubahan tadi, rutinisasi, spesialisasi, globalisasi, skalabilitas. Ada nggak sih satu area rutin atau skill yang Anda punya sekarang yang Anda rasa paling rawan kena disrupsi di masa depan? Pertanyaan bagus tuh. Bagian mana dari yang Anda lakuin sekarang yang mungkin nggak relevan lagi ya dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Dan pertanyaan lanjutannya, langkah proaktif apa, sekecil apapun, yang bisa Anda mulai sekarang dalam hal belajar buat nyiapin diri ngadepin perubahan itu?
Sesuatu buat dipikirin ya. Iya, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.